Rumah yang kali ini yang ngebuat kalian rasanya kayak lagi healing tiap hari di Bali. Tapi kali ini posisinya ada di BSD dengan harga yang menurut aku masih sangat worth it. Tapi kalian bisa dapetin taman secakep ini dan tanah hampir 500 meter persegi. Yuk ikutin aku terus. Welcome guys ke villa aku yang ada di BSD. Oke, kali ini aku mau review satu rumah yang bener-bener unik banget dan fresh banget. Mulai dari desain tampak depannya sampai dengan layout dalamnya itu nuansanya bener-bener kayak lagi di villa maupun di resort. Nah, kalian udah bisa lihat di belakang aku ya, ini desainnya sangat Balinese. Jadi kalau kalian ke Bali mau staycation di hotel, di villa, modelnya biasa yang seperti ini. Dan dia ini punya luas tanah 343 meter persegi dengan tambahan tanah samping di bagian kiri. Jadi ini kebetulan bersebelahan dengan taman komplek Fasum dari developer. Bonus untuk kalian bisa nikmatin, ada sungai-sungainya, pohon-pohonnya, semua benar-benar rindang dan hijau sekali. Khusus buat kalian aja. Bangunannya ini 2 lantai, 2,5 lantai di 485 meter persegi. Dan semua spek-spek yang dipakai itu benar-benar high quality dan juga ada aksen-aksen alamnya, mulai dari batu-batu alam, tanahnya, terus ada suara-suara air. Pokoknya benar-benar keren banget. Kalian harus ikutin aku masuk sampai ke dalam supaya kalian bisa benar-benar nemuin keindahan dari rumah ini. Oke, kita langsung mulai aja. Aku bahas dulu dari klasternya. Posisi rumahnya ini ada di klaster Puspitaloka. Lokasinya ada di BSD, tepatnya BSD lama kita sebutnya, yaitu BSD tahap 1. Yang dimana dia ini paling dekat dengan pertama sekolah Sinarmas dan juga sekolah Al-Azhar. Nah, buat kalian yang masih suka bolak-balik Jakarta, pasti bakal suka banget sama klaster ini karena dia sangat dekat dengan akses tol maupun stasiun kereta Rawabuntu. Untuk klasternya sendiri, ini gede-gede rumahnya dan pepohonannya itu bener-bener semua udah rindang. Kebetulan posisi rumah yang mau aku review ini, kalau kalian perhatiin, dia posisinya ada di yang namanya cul-de-sac, yang berarti di pojok dan pas-pasan di area bundaran, putaran buat mobil. Sehingga kalau kalian punya mobil banyak nih, nggak cukup buat ditaruh di carport rumah, kalian bisa parkir secara bebas di area depan ini tanpa harus mengganggu tetangga kalian. Dan bagian depan rumah pun ini masih Fasum yang bener-bener gede banget. Jadi kalian itu pandangan dari depan dan juga nanti dari samping rumah full warna hijau. Aku yakin kalau kalian nanti datang survei ke sini sama aku, kalian pasti bakal kaget banget betapa bagusnya rumah ini. Oke, kita langsung mulai aja, nggak usah lama-lama. Jadi kalian udah bisa lihat dari tadi fasad rumahnya sangat-sangat Balinese dan dia ini lebar sekali. Jadi terbagi jadi 2 sisi. Yang pertama di sisi kanan, ini adalah area buat mobil-mobilan kalian, motor-motor, kendaraan, bisa parkir di area dalam maupun area depan. Di depan ini selasarnya sangat-sangat lebar, jadi kalau kalian mau parkir menyamping, itu benar-benar leluasa, ataupun mau parkir 2 mobil juga masih bisa dipaksain sedikit. Tapi tenang aja, karena di area carport dalam, ini kapasitasnya juga bisa sampai dengan 2 mobil, udah ada terpasang kanopinya. Dan untuk klaster Puspitaloka ini favorit banget karena dia ini bisa pakai pagar. Jadi dia ini klaster tapi masih berpagar. So buat kalian yang pengen punya rumah pakai pagar di area BSD, karena nggak banyak yang boleh pakai pagar, pasti bakal suka banget kalau ngelihat modelan seperti ini. Nah, kita sekarang masuknya dari arah sebelah kiri karena aku mau bawa kalian masuk dari gerbang utamanya yang menurut aku tuh ngedukung konsep
villanya banget. Nah, ini dia nih pintu yang terbuat dari solid wood, dari kayu. Ini bener-bener ikonnya banget. Kalau kalian masuk villa, pasti ada pintu-pintu seperti ini, khususnya di Bali. Sekarang kalian ikut aku masuk ke arah dalam. Pertama-tama kalian masuk pintu, akan langsung disambut sama area taman yang benar-benar besar banget. Jadi untuk kalian yang suka penghijauan, pepohonan, landscaping, pasti bakal suka banget lihat area yang sebesar ini. Dia ini menyambung dari tadi si carport. Ini ada paveway-nya seperti balok-balok batu alam. Lurus terus untuk kalian bisa jalan sampai ke arah pintu utama menuju ke arah indoor rumah. Di sini kalian naik 4 step tangga, ini semuanya udah dari batu alam mengarah ke teras utamanya. Nah, ini terasnya sengaja dibuat sebesar ini. Supaya apa? Supaya kalian bisa taruh kursi-kursi duduk, meja coffee table buat nyantai-nyantai sambil nikmatin pemandangan di depan kalian yang bener-bener hijau ngeplong. Kalau udah kayak gini sih rasanya udah kayak punya backyard yang bener-bener gede banget, private buat kalian. Apalagi nih di bagian taman yang sebelah sisi samping itu ada sungai kecil-kecilan. Jadi kalau pagi-pagi, sore-sore kayak gini itu suaranya tuh suara air, suara burung, terus daun-daunnya gerak. Pokoknya bener-bener enak banget. Kalian harus datang feeling langsung supaya bisa kerasa dengan maksimal suasananya itu kayak gimana. Nah, di belakang aku ini adalah pintu utama main door-nya ke arah indoor rumah. Di sini kalian bisa lihat udah pakai double door dan pintunya ini udah kokoh banget karena dia pakai material dari kayu jati. So, kalau kalian nanti cobain pegang ini pintunya digoyang-goyangin, kalian akan ngerasain ini benar-benar berat dan juga kokoh. Sehingga kalian udah nggak perlu takut lagi karena dia pasti bakal awet dan tahan lama. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku yakin kalian udah penasaran banget dan aku juga udah nggak sabar mau kasih lihat isinya. Ini benar-benar cantik. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Nah guys, lihat ya, kalian masuk itu langsung kedengeran suara-suara air dari taman yang ada di dalam rumah. Nah, nanti kalau kalian datang surprise sama aku, bener-bener kalian pasti bakal shock banget deh. Oke, kita mulai dulu. Ini masuk pintu utama, kalian akan langsung disambut sama satu area. Perbatasannya itu dipakai dengan batu-batu alam seperti ini hiasannya. Jadi memang dia ngedukung konsep resortnya banget. Ini sebagai area foyer kalian. Untuk taruh sofa sebenarnya bisa buat terima tamu, tapi aku sendiri bakal prefernya ini dijadiin mungkin meja dekorasi aja buat kalian taruh. Biasa ada patung-patung aksesorisnya sehingga pas masuk tuh ada desainnya sendiri. Dan di kanan kiri ini ada lorong menuju ke arah indoor rumah. Nah, jadi dia ini benar-benar memisahkan dari arah depan sampai ke arah inti rumahnya. Oke, kita mulai masuk ke dalam. Kalian udah bisa lihat untuk lantainya ini semuanya sama warnanya. Dia ini pakai marmer, slabnya slab besar. Dan aku baru pertama kali nemuin tone warnanya tone seperti ini. Agak-agak brownish kecoklatan. Sehingga memang cocok banget kalau kalian punya aksen-aksen batu alam seperti yang barusan kita lihat. Nah, di area sini, ini layoutnya bener-bener ngeplong banget, masih kosong, jadi kalian bisa atur sesuai kalian kebutuhannya seperti apa. Tapi kalau intention dari ownernya sendiri, di tempat aku berdiri sekarang ini adalah tempat kalian meletakkan sofa, living room. Di bagian depan ini bisa taruh TV-nya, dan di belakang si sofa, ini kalian bisa jadiin tempat untuk meja makan. Nah, ini kalian bisa taruh bener-bener gede banget. Mau yang modelnya bulat atau mau yang memanjang sampai dengan 8-10 peks menurut aku masih sangat cukup. Dan kalian pasti udah salfok banget nih. Kalian lihat ya di kiri kanan aku, ini bukaan jendelanya bener-bener besar sekali. Dan karena rumahnya ini posisi yang cul-de-sac, jadi dapat tambahan taman samping. Di sisi samping rumah kalian bisa punya view yang benar-benar secakep ini. Ini pintu sliding door, bisa dibuka full dan ada teras kecil. Ini sekitar setengah meter buat kalian bisa pagi-pagi ngopi, ngeteh cantik di sini sambil nyantai ngeliatin ke arah tuh pemandangan yang sehijau ini. Di sini pun kalian masih bisa ada pintu untuk buka tutup. Jadi kalau kalian mau langsung direct turun injek ke rumput, bisa langsung keluar dari sini aja, nggak usah muter dari arah depan. Ini tanahnya bener-bener spesial banget deh. Kalian tuh harus
datang langsung cobain ke sini karena nggak semua rumah bisa punya privilege dapat tanah sebesar ini, apalagi pohonnya yang udah sebesar-besar ini semua, udah serindang ini, full banget. Nah, kita lanjut lagi ke area tengah. Di sini aku yakin kalian dari tadi juga udah salvok di sisi kanan aku, karena walaupun rumahnya ini udah punya bukaan taman yang benar-benar besar, dia tetap menyediakan area indoornya sendiri supaya kalian, area outdoornya sendiri supaya kalian masih punya area private untuk bisa nikmatin suasana outdoor. Ini udah dikasih taman-taman landscaping semua secakep ini sampai dengan air terjunnya, makanya kenapa aku bilang ada suara-suara air yang nemenin kalian di satu lantai ini. Tapi kita akan lihat lebih detailnya nanti karena aku mau lanjutin dulu ke area belakang sini supaya kalian nggak bingung. Jadi kita satu road ya, biar rapih. Ini di bagian belakang adalah area buat dapur bersihnya. Di sini seperti biasa sudah ada meja island, tapi meja islandnya ini benar-benar lebar sekali karena dia gabung dengan si minibarnya, sehingga kalian bisa taruh kursi-kursi stool bar seperti ini. So, kalau kalian yang lagi masak, lagi cuci piring, motong-motong preparation di sini, bisa sambil ngobrol sama orang yang duduk di kursi bar. Ataupun biasanya nih yang mau sarapan, mau breakfast, pasti sukanya duduk di sini, bukan di meja besar, karena rasanya lebih homey dan lebih terkoneksi. Di bagian kiri aku, ini semuanya kitchen set udah terpasang dari ujung atas sampai bawah, udah lengkap banget ya. Ini mulai dari kompornya 2 tungku dari Modena, udah kompor gas, di atasnya udah ada exhaustnya, tertutup dengan rapi. Jadi memang cantik banget, kelihatan dari luar itu bener-bener rapih, nggak ada yang berantakan. Dan ini juga sudah ada ovennya, semuanya sudah ready. Untuk tempat kulkasnya bisa di bagian kiri aku, ini udah ada space-nya. Kalian tinggal ukur aja dan beli yang ukurannya kira-kira sesuai atau mirip sama space yang udah tersedia. Nah, di sini kalian dipisahin sama pintu seperti ini menuju ke si dapur kotornya. Jadi kalau kalian mau masak yang asapnya biasa lebih tebal-tebal, kalian bisa tutup pintu aja. Tapi kalau lagi nggak masak, bisa langsung dibuka sehingga udaranya itu bisa terus berputar dan kalian yang lagi ada di dalam maupun lagi ada di area ini bisa tetap ngobrol dengan terkoneksi dengan baik. Ini area dapur kotornya pun menurut aku juga besar sekali. Dia ada 2 sisi, kiri dan kanan. Jadi untuk kalian bergerak leluasa mau masak kanan kiri bertiga itu menurut aku masih sangat possible dan masih sangat nyaman banget. Ini kompornya juga sama, udah 3 tungku, exhaustnya juga sama, sudah Modena, udah terpasang. Di sisi yang seberangnya kita udah dapat wastafel. Wastafel yang di dapur kotor ini ukurannya lebih besar, jadi beda sama yang tadi di bagian depan. Karena di bagian dapur kotor biasanya kalian akan masak menggunakan alat-alat yang lebih besar, panci-panci, tungku-tungku. Jadinya kalian bisa nyuci dengan lebih gampang di sini. Di depannya ini udah ada bukaan jendela sebagai pencahayaan dan juga sirkulasi udara di dalam dapur kotor. Tapi tenang aja, sirkulasi udaranya bukan hanya keluar dari jendela ini, karena kalian lihat di belakang aku. Nah, ini baru, bener-bener ini adalah area yang paling spesial banget. Ini langsung menembus ke area minibarnya. Nah, kalau di Bali tuh biasanya kita pasti suka ya ada tempat nongkrong-nongkrong seperti ini sambil nikmatin view ke taman atau view ke kolam renang. Bedanya di sini belum ada kolam renang. Jadi kalian dapat view-nya ke arah taman sambil ngedengerin suara air dari si air mancur yang udah dipasang. Mesinnya semua udah nyala, jadi kalian tuh bener-bener tinggal masuk, tinggal nikmatin, udah ready semuanya. Di bagian kiri ini juga udah terpasang kabinet-kabinet. Ini adalah kabinet bawah tangga, sehingga buat kalian storage, misalkan kayak tabung gas, galon-galon air, semua bisa di dalam sini, terpasang dengan rapi. Ini kalau kalian mau pasang kulkas lagi untuk si minibarnya, itu juga masih bisa. Dan di sini, ini adalah island yang langsung menghadap ke si taman yang tadi udah aku sebut. Ini adalah tempat paling PW, tempat paling favorit aku di seluruh rumah ini. Jadi aku pasti kalau tinggal di sini bakal nongkrong lama banget. Oke, sebelum kita lanjut ke taman, aku mau infoin dulu. Untuk di sisi kiri, ini kalau kalian lihat, ini ada tangga. Tangganya lumayan tersembunyi di balik partisi supaya kelihatan rapih. Ini adalah tangga menuju service area di lantai 2. So, untuk kalian yang punya ART, semua-semuanya bisa langsung naik dari tangga sini aja. Jemuran, semuanya akan rapih banget di bagian atas. Dan mereka pun bisa punya akses sendiri untuk keluar masuk
dari arah taman ini karena dia ada pintu sendiri ke arah luar, ke arah carport mobil. Yuk kita mulai ke arah sana ya. Nah ini dia nih guys, taman-tamannya. Ini bener-bener gede banget. Ini di kiri udah dipasang dengan secantik ini. Simple aja supaya tetap elemen airnya masih ada, tapi kalian itu nggak perlu repot-repot bersihin. Karena misalnya tuh kalau kalian punya kolam ikan yang gede-gede, tapi mungkin kalian nggak suka pelihara ikan, maintenance-nya itu cukup merepotkan ya. Nah di sini ini kalian punya area terbuka yang benar-benar ngeplong banget. Nah buat kalian yang mau pasang kolam renang, menurut aku masih sangat possible karena ini sangat lebar dan juga panjang. Bahkan bisa pasang kolam renang dewasa, bukan jacuzzi-jacuzzian. Tapi kalau kalian nggak mau taman seperti ini pun udah sangat-sangat enak dan sangat-sangat cantik dibuat sama si ownernya. Karena kalau kalian perhatiin, ini tanahnya bukan taman basah, jadi dia taman kering. Di bagian bawah ini ada tanah, dilapisi pasir, dilapisi kain, baru ada lapisan batu-batu ini. Sehingga perawatannya itu benar-benar udah dipikirin sedemikian rupa supaya kalian itu bisa tetap praktis dan juga nyaman tinggal di rumah ini. Oke, di sebelah sisi yang sebelah sini, ini udah ditutup sama nih batu-batu bata merah tersusun dengan rapi. Dia ini selain buat partisi, juga sebagai ada aksen dekoratifnya. Ini mengarah ke si area buat storage. Jadi kalau kita masuk ke dalam, ini ada lorongnya ini bisa kalian pakai untuk taruh rak-rak, banyak sekali peralatan bengkel, apapun yang gede-gede, sapu atau apapun itu, kalian bisa taruh di rak-rak sebelah sini, udah ditutup kanopi. Lalu di ujung itu langsung menembus pintu ke arah carport mobil yang tadi sudah kita lihat di bagian depan. So, ini juga bisa menjadi salah satu akses utama buat ART kalian, tukang taman, atau tukang poolnya bisa keluar masuk rumah tanpa harus mengganggu ke area dalam. Oke, kita langsung balik lagi lanjut ke area dalam. Soalnya aku mau kasih lihat kalian ada satu kamar tidur yang tadi kita belum sempat lihat di bagian lantai 1 ini. Yuk! Nah, enak banget ya guys. Nih, aku sampai nggak mau masuk lagi nih tadi, keburu enak duduk di sini. Nih sambil nyantai-nyantai, nikmatin angin karena sirkulasi udaranya itu benar-benar berputar. Tadi yang sebelah kanan masuk, keluar lagi dari sebelah sini. Jadi benar-benar adem dan juga sejuk. Oke, tapi jangan sampai kita stuck di sini. Kita langsung mulai lanjut lagi ke arah dalam. Karena aku mau cepat-cepat bawa kalian ke lantai atas maupun sampai lantai 3 karena masih ada etik yang benar-benar cantik sekali. Nah, sebelum kita naik, ini tangganya di sini. Kita bakal lihat dulu ke arah sebelahnya. Ini ada satu pintu menuju kamar tidur lantai 1. Kamarnya ini bisa dipakai sebagai kamar tidur tamu, terutama buat kalian yang mungkin orang tuanya sering datang nginep ataupun tinggal bareng. Secara ukuran menurut aku ini sangat-sangat proper, sangat-sangat besar. Kalian bisa taruh kasurnya di sebelah sini. Dan kalau kalian lihat bukaan jendelanya itu dari 2 sisi. Yang pertama dari arah depan rumah, ini banyak sekali slabnya. Dan yang kedua, di sebelah kiri, kalian masih dapat pintu sebagai akses langsung ke arah taman yang barusan kita lihat. So, si penghuni kamar ini, aku yakin dia juga pasti bakal betah dan juga nyaman banget buat nginep di rumah kalian. Sedangkan kalau kita jalan ke belakang, ini masih ada area tersendiri lagi yang bisa dipakai sebagai area wardrobe-nya. Dan menurut aku ini benar-benar gede loh guys. Jadi kalian bisa pasang mungkin sampai dengan 6 pintu lemari. Masih ada bukaan jendela lagi, bisa buat meja riasnya, dapat cahaya natural. Dan di sebelah kanannya, ini adalah area buat si kamar mandi dalam. Jadi kamar tidurnya semua sudah punya kamar mandi dalam. Dan sanitary-nya pun udah terpasang dengan cantik. Ini dari Toto, klosetnya, vanity box, kaca. Lalu di bagian sisi kiri, ini adalah area showernya. Sudah pakai double head shower. Dan dia sudah pakai glass sheet partition yang full tertutup seperti di hotel. Jadi kalau kalian mandi, udah pasti nggak akan airnya keluar-keluar ke area lantai yang di bagian tengah sini. Oke, kita sekarang ikut aku lanjut naik ke lantai 2-nya.
Nih guys, kalian lihat ya, bagian tangga aja dia udah kasih lampu-lampu untuk ngedukung nuansa villanya. Jadi dari rotan-rotan seperti ini. Kapan lagi loh kalian bisa pasang lampu-lampu model seperti ini? Nggak di rumah klasik, nggak di rumah minimalis, cuma bisa di rumah yang konsepnya Bali seperti ini. Oke, kita nyampe lantai 2. Pertama kali aku mau langsung bawa kalian ke sebelah kiri. Kita akan ketemu dengan satu kamar tidur anak. Dan kalau kalian ingat tadi di bagian fasad, dia itu punya model desain tuh seperti atapnya segitiga-segitiga. So, di area kamar tidur, kalian bisa punya dapat ceiling yang tinggi nih. Bisa dibilang ini high ceiling, karena dia modelnya kayak semi-attic. Jadi rasanya itu benar-benar lega banget pas kalian masuk ke sini. Dan kalian ini bisa pasang, mirip banget sama yang di bawah layoutnya. Ini area kasur, lalu di bagian sisi sebelah belakangnya, ini akan kita ketemu dengan si tempat untuk taruh lemari. Sama kalian bisa pasang up to 6 itu lemari, meja riasnya semuanya dapat pencahayaan yang benar-benar natural. Kalau kalian lihat aku nggak ada nyalain lampu karena memang ini cahayanya benar-benar optimal. Dan di sisi sebelah kanan ini adalah tempat untuk si kamar mandi dalamnya. Jadi kalau kalian perhatiin ya, keramik-keramiknya itu kalau kalian pegang nanti teksturnya adalah tekstur keramik yang kasar. So, kalau misalkan ada air pun yang kena di bagian lantai, kalian udah nggak usah khawatir. Karena ini akan meminimalisir kejadian-kejadian mungkin seperti kepleset, licin, dan lain-lain. Oke, kita balik lagi ke tengah. Jadi di lantai 2 ini, yang aku suka, kalian itu bisa punya area tersendiri di bagian tengah kayak gini. Ini lumayan ngeplong, so kalau kalian mau taruh meja-meja dekorasi, pajang-pajangan, menurut aku masih bisa banget. Atau mungkin kursi-kursi duduk, itu masih bisa buat nongkrong sambil baca buku. Jadi kalian bisa punya area untuk nge-criss-cross antar keluarga di lantai 2 ini. Dan di sebelah kiri, ini kita akan ketemu dengan si kamar tidur anak yang kedua. Secara ukuran menurut aku mirip banget dari sisi tempat tidurnya. Dan juga ceilingnya ini sama masih di semi-attic. Sehingga rasanya benar-benar high ceiling sekali dan ngeplong banget. Di kirinya, ini sudah ada bukaan kaca atas bawah, yang bagian bawah ini adalah pintu menuju ke balkon. Nah, balkonnya ini benar-benar spesial karena dia ukurannya besar, bisa buat kalian taruh kursi duduk-duduk, nikmatinnya view-nya ke arah depan rumah, yang pastinya juga bagus seperti yang dari tadi udah aku jelasin ke kalian. Nah, di sebelah sisi kanan, ini ada area buat si kamar mandi dalamnya. Jadi yang bedanya dengan si kamar anak barusan, dia nggak ada tempat lemari sendiri, tapi dia model lemarinya yang lurus, memanjang seperti itu. Masih cukup kok untuk 5-6 pintu, menurut aku masih bisa dipasang dengan rapi. Ini area kamar mandi, untuk keramiknya sama, kalau kalian pegang langsung bisa kerasa teksturnya adalah tekstur yang kasar. Ini area wastafelnya, sanitary dari Toto, cerminnya sampai dengan vanity box, closet, shower, semua udah terpasang dengan rapi, lengkap dengan si shampoo niche buat kalian taruh shampoo, bukaan kaca, jendela sebagai sirkulasi udara di kamar mandi ini. Yang bawah udah di blur, yang atas bisa dibuka tutup, jadi udaranya segar banget. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian tengah, karena aku masih mau kasih lihat ke kalian master bedroomnya. Dari tadi kita udah lihat kamar tamu, kamar anak, udah sebagus itu. Apalagi kamar masternya, kalian tuh pasti bakal langsung jatuh cinta banget. Nah, ini dia area kamar master, sengaja ditaruh di bagian tengah seperti ini. Dan kalian lihat ya, mulai dari ceilingnya, ini udah percantik, udah didesain dengan aksen-aksen kayu, semuanya tuh garis-garis lurusnya tuh bener-bener diperhatiin dekoratif-dekoratifnya. Jadi itu nggak simple dan nggak polosan aja, sampai dengan titik-titik lampu dan LED lightnya itu semua udah bener-bener cantik. Di sini udah terpasang 2 lampu sebagai apa? Karena dia udah dikasih intention untuk kalian pasang kasurnya di sisi sebelah sini. Lalu kanan kirinya masih bisa ditaruh meja nakas. Nah, kalau kalian salvok di bagian kiri, ini adalah bukaan jendela ke arah samping rumah yang dari tadi udah aku sebut. Jadi kalau kalian lihat, warnanya bener-bener ya hijau semua, udah nggak ada tembok rumah, nggak ada atap-atap rumah lagi, tapi bener-bener semuanya itu pohon. Daun-daunan, pohon-pohonan, pokoknya cantik banget. Selain itu pun, kalian udah dapat view cantik kayak gini. Di seberangnya, kalian ini masih dapat balkon. Balkonnya ini private,
ke arah taman belakang, taman indoor rumah yang tadi udah kita lihat. Jadi benar-benar enak banget ya. Dari sana dapat pemandangan hijau. Kalau kalian mau nikmatin udara outdoor sambil suara air, bisa duduk-duduk di sini pagi-pagi, sore-sore. Rasanya jauh lebih private dan gak akan terganggu sama tetangga manapun. Yang bisa nikmatin area sini hanyalah keluarga inti kalian aja. Nah, kalau kalian pasang kolam renang di bawah, itu pasti bakal jadi view yang cakep banget dari sini. Bisa ngeliatin anak-anak kalian lagi berenang di bawah. Oke, jangan lama-lama deh. Aku tiap kali ketemu taman ini, pasti langsung stuck banget, nyangkut, nggak mau gerak. Jadi kita langsung harus next stepnya dulu, supaya rumah ini bisa selesai ya aku review. Di bagian belakang, ini adalah area tersendiri buat si lemarinya. Jauh lebih besar dari kamar tidur yang sebelumnya. 2 kali lipat. Jadi kalau kalian mau pasang yang lemari sepanjang tembok sama yang tempat jam di tengah islandnya, itu masih possible banget. Dan buat kalian ibu-ibu, aku yakin lihat area yang sebesar ini pasti demen banget. Nah, biasanya area lemari udah pasti sebelah-sebelahan sama kamar mandi. Nah, ini adalah kamar mandi masternya yang totally feels like kayak di villa. Bener-bener aku paling demen deh kamar mandi modelan kayak gini. Pasti bakal betah banget. Apalagi nih kalian lihat udah ada bathtubnya. Aku pasti bakal stay di sini minimal 1 jam lah. Nah, di kiri ini kalian lihat ya. Ini udah ada area showernya. Sama dia pakai partisi kacanya bener-bener full menutup seperti satu ruangan. Supaya area yang ada air itu nggak langsung kena ke bagian depan. Ini showernya udah pakai double head. Udah ada shampoo niche-nya buat kalian taruh botol-botol shampoo dan juga sabun. Dan ceilingnya ini modelnya epic juga, jadi memang sedikit high ceiling. Di situ udah ada lampu sorot, itu aku suka banget karena menambah ambience dari satu kamar mandi ini. Nah, untuk wastafelnya ada di sebelah kanan aku, sinknya di situ. Ini udah pakai klosetnya di situ. Ini udah pakai double sink. Lalu cerminnya juga udah ada 2. Keramiknya, lampu-lampunya ini benar-benar udah dipilih lampunya sampai yang desainnya itu menyesuaikan dengan nuansa rumah ini. Di belakang kalian bisa lihat ini sudah ada bathtub yang modelnya standing alone. Jadi benar-benar enak banget, apalagi dia ini sebelahan sama bukaan jendela. Jadi kalian itu bisa mandi sambil ngeliatin view ke arah luar yang warnanya itu benar-benar hijau semua. Terus di bagian tembok nih yang mau aku highlight, ini benar-benar cantik sekali ya. Jadi bukan pakai keramik, bukan pakai cat tembok, tapi dia susun modelannya yang batu alam kayak gini. Jadi memang rasanya kayak lagi di gua, kayak lagi di alam, di nature, tapi ini di rumah kalian. Makanya kenapa rumah ini jadi favorit banget untuk banyak orang. Oke, kita lanjut lagi ke arah depan, karena aku mau langsung bawa kalian naik ke lantai paling atasnya. Yuk. Nah, kita udah nyampe ke lantai paling atas rumah ini. Kenapa aku bilang dia ini 2,5 lantai? Karena memang lantai paling atas ini bonus. Dia ini bisa kalian pakai sebagai multifunction room dan modelnya itu etik. Makanya kalau kalian lihat ceilingnya, bentuknya seperti tren zaman sekarang, dimana attic roomnya itu bentuk segitiga dan semi high ceiling. Area atas ini benar-benar paling enak untuk kalian bisa jadiin mungkin home theater, atau buat kalian yang suka ngemusik bisa jadi tempat musik, tempat kerja, tempat main anak, everything in between. Kalian tuh tinggal sesuaiin sama selera kebutuhan kalian, butuhnya kayak gimana, dan tinggal ditata di bagian paling atas ini. Untuk flooringnya kalau kalian perhatiin, ini semuanya udah pakai kayu jati. Jadi makanya kalian lihat kenapa mengkilap dan rapih banget penyusunannya. Bukan parkit, bukan laminated, bukan SPC, udah pakai kayu jati. Di bagian kiri ini semua bukaan jendela sama ke arah taman samping sebagai sirkulasi udara. Masuk dari sini, muter langsung keluarnya dari arah balkon sebelah sini. Jadi mirip ya sama si master bedroom barusan. Kalian jadi bisa punya sirkulasi udara yang berputar dan ada tempat nongkrong tersendiri nih. Bedanya balkon ini sedikit lebih kecil lebarnya daripada yang di bawah, sehingga paling kalau kalian di sini ya nongki-nongki sambil minum kopi, minum teh, enak ya ngedenger suara-suara air dari taman indoor. So,
kalian udah lihat semuanya dari lantai 1, 2, sampai dengan 3. Kalau menurut aku, rumah ini nggak bakal bisa kalian dapetin lagi dimanapun yang layoutnya sebagus ini dan juga punya fasilitas dan privilege taman sebesar yang dari tadi udah aku sebut-sebut. So, buat kalian yang pengen survei, yang lagi cari rumah di area BSD, jangan sampai lewatin survei rumah ini, karena aku yakin ini pasti jodoh kalian. Harganya masih di 11,8 miliar aja, masih bisa nego. Jadi buat kalian yang mau survei, langsung hubungi nomor aku di sini. Dan jangan lupa follow sosial media aku lainnya seperti Instagram maupun TikTok, dan subscribe YouTube channel aku.